Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman penjelajah sejati dan penonton penjelajah sejati, kali ini bersama Ki Jaya kita akan membahas suatu ilmu yang mana ilmu ini gampang lah buat didapatkan dimanapun, kecuali memang pada orang yang tepat, pada guru yang tepat. Dan saya bersama Ki Jaya langsung dan akan disampaikan langsung sama Ki Jaya. Kira-kira pembahasan apa yang mau dibawa hari ini, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Ki Jaya dalam channel Penjelajah Sejati. Untuk para pemirsa yang di rumah dan dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Hari ini Ki Jaya akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki pagar gaib atau benteng yang tingkatan tinggi. Dalam penglihatan atau perjalanan spiritual Aki akan memberikan gambaran ciri-ciri pemilik pagar tubuh tingkat tinggi. Pagar gaib itu seperti kalau orang bilang tuh khodam atau pendamping. Khodam atau pendamping ini bisa berbagai macam cara untuk mendapatkan, dengan cara orang menjalani spiritual dengan bertapa atau dengan berwirid dan segala macam, untuk membentengi raga kita agar raga kita terjaga dari aura-aura negatif yang ingin menyakiti raga kita. Itu pun bisa dikatakan seperti tameng atau pelindung, karena benteng atau aura tingkat tinggi ini atau yang ada di dalam yang kita miliki ini, itu menjaga atau membentengi raga kita apabila raga kita terancam atau bahaya terhadap serangan-serangan aura negatif. Untuk memulainya, Aki akan melihat pandangan dari perjalanan spiritual Aki, yang Aki nilai aura-aura tingkat tinggi, tingkat menengah, atau tingkat yang paling bawah pun akan terlihat auranya. Untuk aura yang tingkat tinggi, biasanya kepekaannya sangat tajam atau sensitifnya terhadap berbagai energi di setiap wilayah atau daerah yang dia kunjungi. Kesensitifan itu bisa dirasakan pada saat dia memasuki wilayah yang ibarat katanya itu angker atau penuh dengan ilmu-ilmu spiritual. Dia akan merasakan getarannya, getaran yang dirasakan pada tubuhnya yang memiliki energi tingkat tinggi. Dan biasanya yang memiliki energi tingkat tinggi itu bisa mengetahui di lingkungan tersebut orang itu memiliki suatu pegangan atau benteng tubuh dengan aura yang dia rasakan. Sedangkan aura yang tingkat tinggi biasanya itu pada saat ditembus oleh mata batin atau yang tingkatan yang lebih di bawahnya dari tingkat tinggi itu, dia tidak akan melihat apa-apa dalam tubuh yang memiliki energi tingkat tinggi, karena ada batasan. Pada saat yang tingkat rendah melihat tingkat tinggi, itu tidak akan pernah terlihat. Seandainya dipaksakan juga untuk melihat, dia akan terasa pusing. Dan orang-orang yang memiliki aura tingkat tinggi
dia lebih nyaman di dalam masyarakat dalam memberikan arahan, atau pada saat mengobrol itu dia membuat orang nyaman, ngebimbing, ngewejang segala macam. Biasanya itu yang dirasakan. Pada saat orang yang auranya tinggi itu, apabila ada lawan bicaranya yang energinya berbenturan, dia akan tahu dan dia akan menghentikan bicaranya untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, karena akan menimbulkan perdebatan. Jadi dia jauh lebih paham untuk memahami itu semua. Aura berikutnya, biasanya yang auranya tingkat tinggi itu terbebas dari atau kebal terhadap serangan-serangan gaib, ibarat kata yang ingin menyakiti dia. Entah mungkin itu santet, entah teluh, entah ini. Biasanya aura tingkat tinggi itu yang akan membentengi serangan-serangan tersebut. Dan dia hanya merasakan ada getaran sedikit-sedikit aja, dan anggap itu nggak pernah ada. Orang yang auranya tingkat tinggi, dia nyaman di mana saja. Dia bisa menempatkan segalanya. Dan dia orangnya tidak banyak bicara, cukup mendengarkan, dan diamnya itu dia bekerja dengan pikiran dan hatinya. Ada juga kelebihan-kelebihan dari aura yang tingkat tinggi. Biasanya dia bisa membantu orang atau menangani orang yang kerasukan, dan bila itu memang dibutuhkan. Kalau ada yang terjadi kesurupan atau kemasukan, tidak ada yang membantunya atau menolongnya lagi, tidak ada yang sanggup, orang tersebut ada yang meminta tolong pada orang tersebut, biasanya dengan mudah ditangani. Dan orang tersebut biasanya mau di tempat apapun dia nyaman, tidak akan ada terasa gesekan-gesekan yang akan mengefek pada tubuhnya. Mungkin untuk bahasan aura yang tingkat tinggi hanya itu yang bisa Aki jabarkan. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Dia nggak berasa apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Cuman kebanyakan orang hanya mendengar katanya. Katanya orang itu punya, katanya orang itu punya, katanya orang itu punya. Dan biasanya juga dia akan meyakini apabila pas ada kejadian dia melihatnya, baru dia meyakini, oh iya benar dia ada. Biasanya kalau orang awam diserang dengan gaibiyah dan di sebelahnya ada orang yang memiliki pagar gaibiyah juga, itu tergantung. Yang memiliki pagar gaibiyah ini tingkatnya tingkat semana. Kalau memang dia tingkatannya rendah, yang menyerang itu tingkatan tinggi, dia nggak akan merasakan ada aura yang menyerang di sini. Tapi kalau tingkatan orang tersebut di atas gaib yang menyerangnya, dia akan merasakan ada energi yang menyerempet tubuhnya. Seperti dia ada rasa merinding, merasa dia tidak nyaman dekat orang tersebut, dan di situ dia akan merasakannya. Karena setiap gaib ada tingkatan-tingkatannya. Apabila gaib tingkat rendah memandang gaib yang tingkat menengah atau tingkat atas, dia nggak akan pernah sanggup. Kalau seandainya temennya ini bentengnya kuat, pada saat serangan itu datang pada orang awam, setahu Aki ini akan terbentengi, karena aura ini kuat untuk membentengi di sekelilingnya, dan secara otomatis dia akan melindungi. Jangkauannya luas, karena di gaibiyah, kalau kita melihat gaibiyah, terlihat dekat, sesungguhnya jauh. Kita kalau begini, kita ngelihat makhluk-makhluk ini terlihat dekat, padahal sesungguhnya dia jauh. Ada khodam atau pendamping
dari bangsa yang dibilang ada bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Kalau yang dibilang dari pohon-pohon itu atau dari marakayangan tadi, kita bisa mendapatkan hodam atau tidak tergantung pada kita aja. Seandainya Bro Andi ini dia mata batinnya kebuka dan dia melihat yang gaib-gaib di marakayangan tadi, seperti ada kunti, ada ini yang di pohon. Kalau dia menginginkan, mau nggak ikut aku untuk jagain, udah otomatis dia mau. Karena gaib lebih suka, lebih aman tinggal di raga manusia dibanding tinggal di alam terbuka. Karena di alam terbuka banyak sekat dan dia tidak akan bebas. Dia lebih nyaman di raga manusia. Tergantung hodam yang kita mau miliki. Ada hodam secara amalan istiqomah, itu nggak semerta-merta kita mendapatkan dengan mudah, tidak. Karena ya seperti yang konten terdahulu, kita membenahi dulu ibadahnya dengan sholatnya, segala macamnya, wiritan segala ini itu. Kita akan memiliki amalan, ngedawamin amalan untuk istiqomah. Dan istiqomah itu nanti akan membentuk aura-aura, energi-energi yang akan melindungi tubuh kita. Itu dari amalan istiqomah. Kalau dari perjalanan spiritual, misalnya bertapa atau puasa segala macam, dalam tapa itu akan mengundang gaib-gaib itu datang. Dan apabila gaib itu suka atau raga ini menghendaki untuk menjaganya, dia akan menginduk pada raga tersebut. Tapi raga tersebut harus memberi makan. Entah makannya apa, sama semua diberi makan. Artinya kalau hodam yang dari istiqomah ya kita memberi makannya batin kita dengan surat ini. Kalau dari gaib yang spiritual itu mungkin itu ada dari minyak atau dari apa semua ada. Mungkin akhirnya bisa memberi saran dari perjalanan Aki yang terdahulu bahwa memiliki hodam ya kita tidak akan menyadarinya. Dan orang melihat hodam tiap orang berbeda-beda tergantung tingkatan orang tersebut. Contohnya, pada saat kita melihat hodam orang tersebut, dia ada tampilan seperti ini, tampilan seperti ini. Seperti yang lalu dikatakan, apalah arti sebuah wujud, tampilan-tampilan itu. Karena tampilan-tampilan itu diciptakan dari pikiran kita. Contoh, Aki pernah mencoba melihat orang tersebut, apakah dia ada pendampingnya atau tidak. Aki coba lihat dengan kalau ada dua cara melihat. Cara melihat pertama dengan kebaikan, cara melihat dia kedua dengan kebencian. Kalau melihat hodam orang tersebut dengan kebencian, rasa nggak suka, tampilannya akan terjadi perwujudan nafsu yang tidak baik. Tapi kalau kita lihat dengan kebaikan, itu hanya aura-aura yang positif. Kalau yang gampangnya aura positifnya itu cahaya yang terang atau kayak kabut-kabut bening gitu. Tapi kalau aura yang negatif itu hitam pekat warnanya. Kalau melihat dengan kebencian atau dengan keburukan. Pesan saya, lihatlah semua dengan kebaikan. Karena dengan melihat dengan kebaikan, kita akan melihat tampilan-tampilan yang indah. Bukan tampilan-tampilan seperti yang dipikirkan pada perwujudan tersebut. Jadi, apapun yang orang jalani, yang orang dapati, ya sudah. Itu bagian dari jalannya, itu bagian dari prosesnya. Kita ambil hikmahnya. Bahwa setiap perjalanan punya jawaban masing-masing.
Jadi bijaksanalah dalam segala hal agar kita nyaman dalam menjalani. Baik, kita akhiri konten hari ini. Kira-kira untuk konten hari ini tidak seperti podcast-podcast yang lain ya. Mungkin kita masuk ke konten yang mana ini adalah konten edukasi. Saya dan Kijaya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, gaya bahasa, dan perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan Kijaya juga mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.